kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara,
Yesus kaulah penuntunku, janjimu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Dunia bersuara takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena kaulah kekuatanku. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Oh, Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Penuntunku. Talent siap. Kamera record. Kamera 1 record. Kamera 2 record. Kamera 3 record. Rolling. Action. How y'all doing? Welcome. Let's go. Yeah. That's why. like this.
Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar pagi ini untuk saudara-saudari terkasih? Semoga kita senantiasa dipenuhi rasa syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pagi ini kita masih mau bersama-sama ibadah online lewat channel YouTube GKDI Official Tangerang. Masih dengan tema yang sama di bulan ini, yaitu I Will Make You Fruitful. Sebelum kita beribadah, mari kita siapkan roti dan anggur untuk melakukan perjamuan kudus. Dan nanti kita juga akan ada persembahan kasih untuk pelebaran kerajaan Allah. Persembahan dapat ditransfer langsung ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan terlebih lagi, mari kita siapkan sikap hati kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Sebelum memulai ibadah, saya akan bacakan Mazmur untuk kita semua. Saya ambil dari Mazmur 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk kita angkat satu buah pujian yang akan kita saksikan sesaat lagi. Firman Tuhan yang sangat menguatkan bahwa Tuhan selalu memberikan kasih setianya kepada kita semua sampai hari ini. Saya mengajak kita semua untuk dapat fokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Hari demi hari Engkau selalu menjaga kami. Bahkan sampai hari ini kita dapat bernafas, dapat memuliakan nama Engkau kembali Tuhan, dan memuji Engkau Tuhan dengan nyanyian sorak-sorai, hanya untuk menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan berkenan pada Engkau, dan juga kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan hati kami terus tertuju pada Engkau. Biarlah hati kami terus Tuhan hanya untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah harum pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semenjak kita semua untuk bangkit berdiri, kita angkat satu penyembahan kepada Tuhan. Seperti Mazmur 89 mengatakan, kami hendak menyanyikan kasih setia-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah hati kami Tuhan, dan mulut kami ingin menyembah Engkau sepanjang hidup kami.
setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setia-Mu. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Setiamu Tuhan, setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku Selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan.
Sangat bersyukur di pagi hari ini kita bisa mendengar kembali firman Tuhan. Dan satu kehormatan bagi saya untuk bisa membagikan firman kepada saudara-saudari sekalian. Namun sebelum kita membuka firman dan membahas kembali topik kita di bulan ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Let's pray. Selamat pagi ya Bapa, kami sangat bersyukur. Walaupun Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, dan ibadah sampai saat ini Tuhan masih dilakukan secara online Bapa. Kami bersyukur semangat kita untuk beribadah, untuk datang, bernyanyi, mendengarkan firman tidak pudar Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Engkau di masa-masa sulit ini Bapa. Saya ingin pertama berdoa Tuhan untuk saudara-saudari yang terpapar penyakit Bapa. Biarlah Engkau yang menjamah, membantu setiap kebutuhan, menyembuhkan mereka Bapa. Namun jangan sampai Bapa penyakit tersebut menjatuhkan, melemahkan keyakinan dan kepercayaan kita akan Engkau. Bapa, di pagi hari ini kita akan kembali belajar dari firman Engkau. Bantu Bapa supaya setiap saudara-saudari mendengar bisa mempunyai hati yang subur, bisa menerima firman Tuhan untuk bertumbuh dan memperlihatkan hasil-hasilnya dengan buah-buah yang begitu luar biasa. Terima kasih Allah Bapa, berkati firman Tuhan dan hamba-Mu yang akan membawakannya, supaya setiap kata betul-betul datang dan berasal daripada Engkau. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, satu sukacita untuk saya bisa membagikan firman, karena saya secara pribadi juga sangat tertusuk dengan tema di bulan ini. Beberapa khotbah yang lalu kita banyak belajar tentang bagaimana untuk kita bisa fruitful, berbuah. Masih dalam tema Kejadian 35 ayat 10-11, di mana kita belajar bagaimana Tuhan memproses orang-orang untuk bisa bertumbuh. Namun pagi hari ini sedikit berbeda, mungkin sedikit keluar topik, tapi mudah-mudahan masih juga tetap satu di dalam topik besar. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apa tujuannya buah untuk tumbuhan? Karena beberapa waktu yang lagi kita banyak bahas tentang tumbuhan seperti pohon anggur berbuah, tapi sebetulnya apa sebetulnya tujuan untuk tumbuhan berbuah? Mungkin saudara-saudari, teman-teman di kampus dan singles tahu bahwa memang itu adalah supaya tanaman bisa terus bertumbuh dan berkembang biak. Di mana kalau misalnya ada buahnya, diambil dengan binatang, dibawa, dan di dalam buah tersebut ada biji-biji yang akan membantu tanaman itu bertumbuh lebih luas lagi. Nah, tema saya dan topik saya di pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa bertumbuh seperti tanaman. Satu hal yang menarik saudara-saudari saat kita melihat proses tanaman itu bertumbuh. Sebelum kita memikirkan buahnya, kita juga bisa belajar dari bagaimana proses tanaman itu bertumbuh dari awal, dari bijinya. Semua proses berbuah itu harus berasal dari di mana biji itu tertanam. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa insight lewat faktor-faktor yang harus dibutuhkan tumbuhan untuk bertumbuh dan kemudian hari berbuah. Kita tahu faktor-faktor yang dibutuhkan tumbuhan, ada air dan tanah, di mana itu memberikan nutrisi buat tumbuhan tersebut. Apalagi kita juga membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Dan yang terakhir juga dibutuhkan adanya udara, di mana ada sirkulasi, di mana mereka bisa mengambil karbon dioksida, bisa mengeluarkan oksigen. Dan inilah faktor-faktor bagaimana tumbuhan bisa bertumbuh. Dan sama seperti title hari ini atau tema saya, bagaimana kita bisa belajar dari proses-proses tersebut, tapi dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak satu video ini.
saudara-saudari bisa melihat bagaimana biji itu pertama kali melakukan pengakaran. Sama seperti video yang kita tonton di sini, akar itu tumbuh ke bawah dan juga melebar. Inilah poin saya yang pertama. Untuk bertumbuh, kita harus tertanam dalam firman Tuhan. To grow is to be grounded in His Word. Mari kita baca satu Amsal favorit mungkin semua saudara-saudari di sini, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara-saudari. Dari firman pun kita melihat bahwa kita perlu betul-betul mengakar pada sesuatu. Sama seperti biji itu bertumbuh, dia harus mengakar kepada tanah. Seperti tumbuhan yang terus menumbuhkan akar, mendalam, dan juga melebar. Kita juga harus sama, mendalami firman Tuhan dan mengenal dan lebih menggali firman itu. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, kapan terakhir kita membuka Alkitab dan mencoba untuk menggalinya lebih dalam? Karena mungkin kita sudah menjadi kebiasaan membaca Alkitab setiap hari, tapi kita kehilangan keinginan kita untuk menggalinya lebih lagi. Bagaimana kita bisa membedakan? Kalau misalnya rutinitas, kita sudah memberikan waktu yang tepat. Oke, 15 menit saya akan baca. Setelah 15 menit, selesai tidak selesai, saya tinggalkan, saya bekerja. Mungkin ada orang-orang yang 1 jam saya akan membaca firman, merenungkannya. Tapi setelah itu, saya akan langsung pindah ke aktivitas lainnya. Saudara-saudari, pertumbuhan tanaman itu betul-betul terus berakar dan tidak berhenti. Bahkan sampai dia bertumbuh tuh. Mengakar itu terus dilakukan, terus mendalam ke bawah dan juga melebar. Pertanyaan saya yang kedua, kapan terakhir kita melebarkan waktu untuk lebih dalam bersatu teduh? Saya yakin dan percaya kita tahu firman Tuhan itu baik. Kita bisa belajar banyak hal yang kita bisa dapatkan. Tapi apakah sikap kita sama seperti tanaman yang mengerti bahwa kita harus senantiasa mendalam terus. Mendalam dan juga melebar. Hal yang kedua, saya juga yakin waktu kita tonton video tersebut, ada yang menarik. Di mana mengakar adalah hal pertama yang tumbuhan itu lakukan. Itulah hal pertama yang tumbuhan lakukan dan yang juga kita harus lakukan. Apa yang pertama kali saudara cari di pagi hari? Apakah membalas WhatsApp, membuka Instagram, sosial media, membuka berita? Apakah betul itu yang memberikan kita pertumbuhan di pagi hari? Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk belajar dari satu biji di mana hal pertama yang dia lakukan adalah untuk mengakar dan mendalami sumber yang benar. Itu yang kita harus lakukan saudara-saudari tiap pagi. Setiap pagi hari, hal pertama yang kita harus pikirkan adalah firman Tuhan yang betul-betul memberikan kita pertumbuhan. Sekian poin yang saya pertama, to grow is to be grounded in His Word. Terus mendalami, meluas pengetahuan akan firman Tuhan. Dan untuk kita bisa semakin hari betul-betul percaya itu hal yang kita harus lakukan. Pertama-tama pagi-pagi sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Mari kita simak kembali video tanaman yang bertumbuh. Kita mengerti sekarang kita harus mengakar, itu hal pertama yang dilakukan tanaman. Namun apalagi yang terjadi?
Mungkin anak-anak biologi sekarang udah sangat mengerti ya. Nah, kita bisa lihat dalam video ini. Hal kedua yang dilakukan setelah sudah mengakar, baru tanaman itu bisa tumbuh ke atas. Dan yang menarik saudara-saudari, disinilah proses di mana akhirnya tumbuhan itu melebarkan daun-daunnya. Mengapa ini penting? Ini masuk ke poin saya yang kedua. Tebarkan daunmu untuk meresapi kasih-Nya. Spread your leaves to absorb His love. Kita baca di Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah ini, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin saudara-saudari. Di sini Mazmur menggambarkan Tuhan sama seperti matahari. Dan sama seperti semua tumbuhan, selain dia sudah berakar, mendapatkan air, mendapatkan nutrisi dari tanah, dia juga harus bertumbuh ke atas, melebarkan daun-daunnya untuk mendapatkan sinar matahari yang menjadi energi mereka untuk terus bertumbuh. Pertumbuhan membutuhkan kepekaan kita atas kasih Tuhan. Seperti daun yang melebar untuk merasakan sinar matahari, yaitu kasih Tuhan. Saudara-saudari, di masa-masa sulit ini mungkin tidak tahu apakah lebih gampang atau lebih sulit untuk kita merasakan kasih Tuhan. Mungkin sekarang kita dalam situasi yang sedang sulit merasakan matahari atau kasih Tuhan. Atau mungkin analoginya kita dalam posisi cuaca itu mendung dalam hidup kita. Namun Tuhan Yesus adalah apa? Matahari. Saat kondisi cuaca mendung tidak berarti matahari itu hilang. Kasih Tuhan seperti matahari akan selalu ada untuk kita. Matahari akan selalu bersinar. Saudara-saudari, saya percaya musim hujan itu akan berlalu. Cuaca silih berganti, akan selalu ada mendung dalam hidup kita. Namun percaya di dalam setiap kondisi cuaca pun, Tuhan seperti matahari tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun cuaca mendung, saat kita melihat ke atas masih ada terang, percayalah kasih Tuhan tetap ada. Walaupun di malam hari kita melihat gelap, namun saat kita melihat bulan, percayalah ada matahari. Mengapa? Karena matahari memberikan sinar yang dipantulkan oleh bulan. Jadi setiap hari saudara-saudari, walaupun kita mengalami cuaca yang mendung, walaupun mungkin saudara-saudari mengalami kesulitan, terpapar penyakit secara finansial, percayalah kasih Tuhan selalu ada buat kita. Namun apakah kita terus menebarkan daun-daun kita untuk terus bisa merasakan kasih Tuhan? Karena kita harus meningkatkan kepekaan kita kepada kasih Kristus. Jadi poin yang kedua, spread your leaves, absorb His love. Yang artinya bertumbuh membutuhkan kepekaan kita atas kasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kasih Tuhan untuk kita tak akan pernah hilang. Amin. Mudah-mudahan kita masih semangat karena ada poin saya yang terakhir. Setelah kita mengerti bahwa kita harus memiliki tanah, air, kita mengakar, kemudian kita juga sudah bertumbuh ke atas, kita menebarkan daun, kita merasakan sinar yaitu kasih Tuhan. Ada satu hal lagi yang dibutuhkan tumbuhan untuk bertumbuh. Mungkin satu hal ini yang jarang orang pikirkan tanaman itu butuhkan. Tapi sebetulnya inilah faktor yang sangat penting tapi tidak terlihat. Poin saya yang ketiga adalah
seperti udara, percaya kepada Roh Kudus. Just like the air, trust the Holy Spirit. Saat kita melihat arti kata Roh Kudus, bahasa Yunaninya pneuma, itu artinya angin atau nafas. Jadi Roh Kudus saya analogikan seperti udara yang membantu tanaman itu bertumbuh. Kita tidak bisa melihatnya, namun ada. Dan udara itu membantu pertumbuhan tanaman untuk sirkulasi udara, untuk bagaimana saat tanaman itu mengeluarkan karbon dioksida terangkat dan tanaman bisa mendapatkan karbon dioksida dan tanaman bisa memberikan oksigen, itu membutuhkan sirkulasi udara, saudara-saudari. Dan sama seperti Roh Kudus untuk pertumbuhan kita, membantu, berperan, menguatkan, namun tidak kelihatan. Mari kita baca di Roma 8 ayat 11. Kalau misalnya Roh Kudus tidak terlihat, bagaimana caranya kita tahu dan bagaimana Roh Kudus dapat membantu dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 11 ini salah satu ayat favorit saya, mungkin khotbah saya yang lalu juga saya memakai ayat ini. Luar biasa. Firman mengatakan jika Roh Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian hidup dalam diri kamu. Dia yang membangkitkan Kristus daripada kematian itu juga akan menghidupkan badan kamu yang fana. Dia melakukannya dengan Roh-Nya yang hidup dalam diri kamu. Inilah kuasa Roh Kudus, saudara-saudari. Inilah fungsi Roh Kudus. Kuasa untuk melakukan hal-hal yang sulit. Yang kita merasa mustahil seperti membangkitkan Kristus dari kematian. Roh yang sama juga akan membantu di dalam proses penumbuhan kita untuk keluar dari dosa. Untuk bertumbuh dan berubah. Sama seperti udara yang tidak terlihat tapi berperan sangat besar untuk pertumbuhan tanaman. Dan saya melihat juga, saya ingat waktu saya juga masih sekolah, kita coba satu eksperimen. Saat kita coba menumbuhkan tanaman di ruang yang tidak ada udara. Atau di dalam vakum. Dan yang terjadi adalah tumbuhan itu tidak bisa bertumbuh. Itulah makanya plants can't grow in a vacuum. Tanaman pun juga butuh adanya udara, sirkulasi. Kita pun juga sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudara, kita bisa melihat karakter-karakter di sini. Dan dia yang katakan inilah semua buah roh. Saya percaya Roh Kudus jugalah yang akan membantu kita untuk bertumbuh dalam karakter-karakter tersebut. Kemajuan dari karakter-karakter inilah juga bukti keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena sangat sulit saudara-saudari untuk kita bisa lebih mengasihi, bersukacita, kasih yang sebenarnya, kasih agape, mengasihi orang tanpa memilih-milih. Saat kita sudah bisa melakukannya, saya yakin dan percaya Roh Kudus juga berperan di dalam proses itu. Namun dengan ayat ini, biarlah kita juga mengerti bahwa Roh Kudus ingin kita bertumbuh di dalam karakter-karakter yang sangat-sangat spesifik. Jadi saudara-saudari, sudahkah kita memakai Roh Kudus untuk pertumbuhan kita? Kekuatan siapa yang kita pakai untuk melakukan hal-hal yang sulit? Atau mungkin kita masih sampai sekarang merasa tidak bisa melewatinya. Inilah fungsi Roh Kudus. Itulah fungsi udara untuk tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir, just like the air, trust the Holy Spirit. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang sulit. Buah roh memberikan karakter-karakter yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Saudara-saudari, mungkin firman yang cukup singkat, padat,
namun mudah-mudahan membantu memberikan pemahaman yang lebih dalam untuk kita bisa bertumbuh. Karena kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak bisa berbuah. Dan itu semua mulai dari proses pengakaran. To grow is to be grounded in His Word. Dan kedua, spread your leaves, absorb His love. Ketika kita melebarkan daun-daun kita untuk merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, itulah energi untuk membuat kita bertumbuh. Dan yang terakhir, just like the air, trust the Holy Spirit. Sama seperti Roh Kudus, percayalah kekuatan yang tidak terlihat itu akan membantu memberikan pertumbuhan. Jadi saudara-saudari, saat kita melihat tanaman, mungkin pohon, kita melihat bunga, pikirkanlah insight-insight ini. Di mana tanaman pun butuh proses, butuh faktor-faktor untuk bertumbuh. Dan kita pun di dalam keseharian-harian kita juga membutuhkan proses dan faktor-faktor ini. Saya berharap dari firman di pagi hari ini bisa membantu kita terus bertumbuh. Dan teruslah kita bertumbuhlah seperti bagaimana layaknya tanaman-tanaman bertumbuh. Sekian firman yang saya ingin bagikan. Mudah-mudahan firman ini bisa tertanam dan juga bertumbuh di hati saudara-saudari. Saudara-saudari, sekarang saatnya di mana kita untuk melakukan perjamuan kudus. Saya mempersilahkan saudara-saudari mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan pada kesempatan di pagi hari ini, saya juga ingin membagikan sedikit arti salib Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Masih terkait dengan firman yang tadi saya bagikan, di mana sebetulnya kematian Kristus sangat-sangat berperan untuk mendapatkan firman Tuhan tentang kasih dan juga Roh Kudus. Saya yakin kematian Kristus adalah poin inti dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Di mana tanpa kematian Kristus, cerita itu tidak akan komplit. Dan pastinya kasih terbesar atau contoh kasih yang terbaik adalah kematian Kristus di kayu salib. Dan terakhir pastinya, tanpa kematian Kristus, kita juga tidak akan diberikan dan mendapatkan Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, mari kita mengingat kembali arti salib di hidup kita masing-masing. Di hidup kita yang sulit ini, di mana kadang-kadang kita merasa cuaca sangat-sangat mendung. Namun ada satu individu yang mau berkorban, memberikan segalanya untuk kita bisa hidup. Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita. Dan saya akan memimpin komuni ini dengan membacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti kita. Kemudian ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Saudara-saudari, kasih Kristus yang Dia perlihatkan di kayu salib adalah kekuatan terbesar untuk bisa membantu kita bertumbuh, melewati masa-masa yang sulit, melepaskan dosa, dan juga berbuah. Untuk menutup komuni, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sangat bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali mengingat kematian Engkau di kayu salib, di mana lambang kasih terbaik, terbesar yang kita bisa lihat Engkau buktikan. Di mana kasih Engkau Tuhan cukup untuk kita, untuk menghapus segala dosa-dosa kehidupan kita yang lama dan membuat kita lahir kembali. Bantu Tuhan supaya kasih Engkau, supaya salib Engkau menjadi kekuatan untuk kita bertumbuh. Tuhan bantu supaya saudara-saudari bertumbuh seperti tanaman, mengakar ke dalam tanah yang benar, yang penuh air dan nutrisi, yaitu firman Tuhan. Untuk kita juga bisa bertumbuh, melebarkan daun-daun, untuk kita bisa merasakan sinar matahari, yaitu kasih Engkau. Dan juga percaya, walaupun tidak terlihat, kuasa Roh Kudus yang seperti angin membantu menumbuhkan kita semua. Bapa, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan untuk setiap saudara-saudari. Namun kembali lagi Tuhan, kita ingin berdoa untuk Kau membantu, menyembuhkan, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada saudara-saudari yang sedang mengalami cuaca yang mendung dalam hidupnya. Mungkin terpapar sakit penyakit. Kita percaya Engkau dokter terbaik. Bukan hanya Engkau mau menyembuhkan tubuh fisik kita Tuhan, tapi Engkau ingin menyembuhkan emosi kita, kerohanian kita, semuanya Bapa. Bantu Tuhan supaya jemaat semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih mirip dengan Engkau. Kita bersyukur Bapa, kita berterima kasih, dan kita berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu semangat untuk memuji Tuhan kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Come on. Yeah. Pakai kuasa dari Raja
Kau beri keselamatan, Kau berikan aku rasa aman. Kau dengar teriakanku, Kau datang sembuhkanku. Kau sumber dari segalanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur kepadanya, kuduslah Tuhan. Ratapku kau ubahkan, jadi tari-tarian. Nyanyikan syukur hanya bagi Tuhan.